Kalamun nasi layantai. Kalau kamu mau dengerin kata orang, nggak ada habisnya. Iya, betul. Makanya kan namanya Al-Faiz, namanya orang yang sukses itu Nailul Gorod. Suaramu. Nailul Gorod. Jadi apa yang dia tuju? Apa yang menjadi tujuannya? Kalau tujuanmu sudah tercapai, kamu sudah dapat poin satu sukses nih. Tinggal buat sukses apa lagi nih? Sukses apa? Oke. Terus kalau buat target bang, punya target. Jangan punya target yang receh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Asur di jam 12 malam ke atas. Pam pam param pam 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 param pam 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 pam. Oh gitu. Tenenet Pentingnya nih. net. Cuman ini kan karena udah tengah malam, betul ya. Betul. Ini kurang lebih di episode ke puasa ke-21 nih. Cuman kita tag-nya di puasa keberapa nih? 19 jalan ke-20. Aku libur, kebetulan ngambil libur weekend Sabtu Minggu, berkunjung ke rumah nenek. Kebetulan orang tua aku keduanya itu lagi di kampung sini. Ini kampung kalau dari daerah aku Muara Badak itu 1 jam lagi, itu namanya Desa Kersik, Kecamatan Marangkayu. Jadi hari ini aku bersama dengan adikku, adik kandungku, bernama Muhammad Fahri. Hai, Fahri. Oke, jadi Fahri mau kenalan dulu kali atau gimana? Dah. Ya. Jadi singkat aja, Fahri ini adik kandungku, langsung persis di bawah setahun. Jadi aku juga wafat, punya 4 saudara. Di bawah setahun lagi. Ya, maksudnya di bawah aku persis. Kan di bawah masih ada Mila, ada Paris. Iya, Fahri sekarang ini profesinya sebagai salah satu pengajar di pondok pesantren. Pengasuh bahasa. Pengasuh ya, boys, pengasuh. Terus sebutannya itu Ustadz Fahri. Oke, mungkin langsung aja ya. Ustadz buat yang murid-murid aja. Oh gitu. Kalau umum mah jangan. Kalau umum apa? Mas Fahri. Iya, Mas aja. Mas, Atau tapi Mas kan Jawa. seumuran kamu boleh di Jawa ya? abang. Oh ya, abang. Kak Fahri, kalau Kak Fahri ada juga. Ada. Kebetulan Fahri ini, aku ini lupa. Kemarin tuh kamu ikut masuk pesantren karena orang tua berarti ya? Waktu kali SMP. Enggak dong, ya memang karena mau sendiri. Masa dari ke SD kamu sudah menentukan diri mau masuk pesantren? Karena waktu itu kan dekat sama Dato. Oh ya, KAI ya. Dato itu KAI berarti ya kalau di kakek. Kebetulan deket banget sama beliau almarhum. Gara-gara kedekatan itulah sering diajak, terus diperkenalkan ke pesantren. Itu awal mulanya. Dia menaruh harapan lah ya berarti ya. Jadi harapannya saat itu apa sih kamu masuk pesantren, supaya apa? Supaya memang jadi ustadz kah, atau supaya apa? Supaya atau ada cucunya yang ahli agama, atau apa? Motivasinya yang kamu tahu? kalau yang aku tahu ya, sebenarnya motifnya itu intinya itu cuman mensiarkan agama aja gitu. Kebetulan kan beberapa anak-anaknya beliau, om-om kita kan kebetulan juga termasuk memang mama ya. Iya, termasuk ibu kami lah. Mama itu juga basically-nya memang diterjunkan ke agama. Oke. Jadi mau punya cucu yang agamanya juga bagus. Oke. Nah, jadi intinya yang pandai berceramah sama imam. Oke. Masalahnya kebetulan banget nih bang, dua yang diharapkan itu saya nggak bisa gitu. Jadi aku ambil jalur yang lain. Kayak aku sudah tahu nih, udah nyadar nggak pintar ceramah, nggak pintar jadi imam. Aku tahu aku nggak pintar di dua hal itu yang diharap-harapkan waktu itu. Akhirnya aku potensikan lah kemampuan sama diriku, tenagaku buat kerja, bantu orang tua, atau lebih kayak ke yang penting perbuatannya hasanah, baik gitu, amal-amal yang baik. Oke. Nah, sampai pada akhirnya kamu lulus ya, lulus di pesantren SMP. Lulus di pesantren. Terus saat itu kamu merantau ke Jawa Ya. Nah, gimana ceritanya tuh singkatnya, kenapa bisa sampai memutuskan lanjut ke Jawa? Sebenarnya kalau kita bilang itu termasuk kisah yang cukup unik dan berat menurutku ya.
berat dalam artian proses izin. Nah, jadi aku nggak semena-mena. Kalau langsung diizinkan ke Jawa, sampai sekolah selesai, syukur-syukur alhamdulillah, kan. Harga diri bos. Masa udah diizinkan, terus nggak dimanfaatkan waktu dan tenaganya untuk berusaha, bikin malu kan jadinya. Tapi nggak salah juga sih buat teman-teman yang mungkin sekolah dikasih kesempatan ke luar pulau atau mungkin bahkan ke luar negeri. Tapi sebenarnya itu harapan besar juga. Artinya kami yang mau datang ke luar negeri, mau keluar, mau sekolah keluar daerah, menitipkan harapan juga buat teman-teman gitu kan sebenarnya. Karena nggak bisa, nah kalian-kalian yang bisa itulah sebenarnya diharap-harapkan. Paling nggak sekurang-kurangnya kalau kembali dari tempat kalian sekolah, datang ke kampung halaman kalian bisa jadi orang yang lebih berguna dan bermanfaat lagi untuk setidaknya keluarga dan masyarakat sekitar. Tuh, oke. Ini jadi kemana-mana ya? Nggak apa-apa. Oke, intinya ya Ya, dulu intinya satu. Tan. Nah, ngomong itu udah ke kamera. Lebih kepada kita bercakapan aja, ngobrol. Jangan terlalu berfokus ke Aku kamera. loh enggak ke kamera. Oh ya udah, yang penting udah jelasin nggak mereka. Iya. Lanjut satu. Oke. Ya singkatnya sebenarnya untuk proses perjalananku ya ke Jawa, yang pertama itu aku mulai dari kelas 1 SMP. Kelas 1 SMP tuh bang, dulu aku punya ustadz nih, punya guru yang aku anggap waktu itu wow lah, luar biasa. Kalau kita bilang bahasa sekarang kayak idol banget lah, fans. Nah dari beliau itulah aku mulai kenal-kenal pesantren di Jawa beberapa. Akhirnya mulai cari, itu kelas 1 SMP ya, aku udah mau menentukan SMA aku loh, kelas 1 SMP. Syukurnya dapatlah satu gambaran sekolah yang menurutku wah ini kayaknya bakal bisa jadi sekolah impianku. Solo. Ya di Solo itu. Singkat cerita, mulai dari kelas 1 itu aku sudah nelpon nih. Setiap kali liburan aku ngomong ke mama, bapak, aku kok pengen lanjut pesantren di Jawa ya, kayak mana tanggapannya mama, kayak mana tanggapannya bapak. Pokoknya 1 tahun 2 tahun selalu jawaban yang sama dikasihnya. Aku selalu lobby, selalu ngomong, tapi selalu dikasih jawaban yang sama. Jawabannya itu kayak udah masih lama, nanti aja dipikirin. Tapi aku enggak, aku tuh selalu bersikeras kayak jangan mak, jangan pak, ini mumpung aku sudah izin dari sekarang, maksudnya biar nanti punya persiapan lebih gitu. Jadi kalau memang diizinkan, aku patenkan ini persiapanku nih. Tapi kalau memang nggak diizinkan ya aku izin terus sampai diizinkan gitu. Nggak ada urusan. Sekalinya pas kelas 3, nah ini puncaknya nih, kelas 3, karena memang sudah harus penentuan kan kita mau lanjut sekolah kemana. Bahkan sebelum kita lulus juga sudah harus tes kemana-mana gitu kan. Habis itu masuk semester 2, mulai bukaan di sekolah-sekolah lainnya. Uniknya semester 2 itu sekolahku ini sudah tutup ternyata. Jadi aku bisa dibilang lewat orang dalam. Itu juga ini yang aku bilang sekolahku itu punya keunikan. Uniknya apa? Jadi kalau ada anak-anak yang mau masuk sementara PDB, penerimaan peserta didik baru itu sudah tutup, kan? Kalau sudah tutup, dia biasanya masih menyisihkan beberapa kursi sebagai cadangan. Oh, cadangan. Nah waktu itu aku masih remang-remang nih antara sudah jadi cadangan atau memang nanti diinfokan lagi gitu kan. Oke. Aku tes, tahu-tahu aku telepon orang tua, kaget mereka datang ke sini tes wawancara, aku dites lisan, tes tulis. Nah cuman dulu syukurnya ya, kalau yang ini udah berangkat ya? Belum, ini masih tesnya tesnya online. Oke. Online. Nah, pas mau tes sebenarnya itu aku nggak siap apa-apa juga sih sebenarnya. Ya maksudnya nggak sesuai ini kalau gambaran kebayanganku. Aku kira tuh tesnya cuma yang kayak biasa lah,
Ternyata kayak gitu ya tesnya, lumayan lah. Biasanya apa kayak ngaji-ngaji gitu ya? Ya, Aku pikir aku kira cuma yang kayak ngaji, ternyata ternyata ada, tes hafalan juga. ternyata ada hafalan, Heeh. psikotes. Psikotes juga ada. Hmm. Nah, di situlah yang kayak unik juga ya. Karena Hmm. emang gak ada briefing sebelumnya. Oke. Tahu-tahu cuman mau masuk sekolah mana? Oke. Ke Jawa. Oke. Hmm. Besok persiapkan panggil orang tua yang ke sini. Wah, besok Zat. Iya besok. Ya langsung gue segera hubungin orang tua. Udah. Awalnya mereka agak-agak gitu kan. Setelah ia mengiyakan, setelah Agak-agak apa nih? Agak-agak bimbang. agak-agak iya berat melepas aku gitu kan. Hmm. Kayak mungkin anak cowok waktu itu kan masih satu-satunya yang kecil gitu nah di rumah. Oh iya benar. Ya kan cowok yang kecil di rumah, belum ada Paris kan, belum lahir. Oh iya. Sementara itu aku juga punya adik, kita ada Mila yang harus dijaga-jaga gitu, jadi berat juga. Nah, singkat cerita setelah tes selesai itu belum terlalu bermasalah tuh. Nah yang mulai bermasalah pas sudah ada pengumuman nama aku keterima. Nah, keluarga itu jadi agak-agak hah, apalagi pas aku pamitan, padahal serius kamu ke Jawa? Iya om, iya tante serius. Mama juga, aduh betul gak kamu nyari? Yakin? Ya yakin. Masa aku sudah sejak lama mau sekolah ke Jawa, baru pas sudah diterima udah ada jalannya, masa aku nggak ambil kesempatan itu kan, jadi kayak rugi aja. Gara-gara itu sih langsung kayak ya bismillah aja lah. Banyak yang nggak terima secara keluarga besar, cuman Ya terima ada coveran. apanya? Ya maksudnya menahan-nahan, kayak nakut-nakutin lah, kayak ditahan-tahan lah. Ya karena memang gak bisa dipungkiri memang pandangan keluarga garis besar itu dan terkait tentang pesantren-pesantren di Jawa terutama yang nggak punya nama terindikasi mengkhawatirkan bahwa Pelajarannya bisa menyimpang lah karena melihat berita kan saat itu dan di tahun kamu itu memang lagi banyaknya kasus-kasus pemboman itu saat itu ya benar, dan memang itu pesantren-pesantren Jawa kayak gitu benar. sasarannya rata-rata. Jadi khawatiran itulah yang membuat keluarga itu majority memang mempertimbangkan apakah benar. Cuman karena ada satu sosok ini yang udah 100% yakin dan sebagai tameng yaitu almarhum ya kakek kita lah atau kita itu yang membuat memang ini semuanya jadi harus terutama di saat bicara tentang keinginannya kan kemauannya dia harapannya dia kepada salah satu cucunya yaitu dalam arti sini kamu untuk menjadi seorang tadi ustadz. Hafid Quran. Oh kamu udah dinikah dia ya? Ini Karena di otakku dulu tuh cuma memang si Paris yang lebih ini kan diharapkan sebagai penghafal Quran terutama kalau kita lihat masa kecilnya Paris kan saat masih di kandungan tidak lepas dari murotal ya kan bahkan sampai di ayunan itu juz 30 juz tuh masih pakai Samsung Cem tuh aku ingat banget tuh Samsung Cemku yang warna coklat. Iya. Juz 30 semua itu. Tapi itu dulu dengarkan. Samsung itu hasil uang sendiri kan? Bukan nyolong ya. Kenapa tiba-tiba nyolong? Bukan mulung. Bukan tentunya bukan. Oke, gimana jadi lanjutannya? Udah setelah diterima, Singkat cerita, lulus. tadinya itu aku maunya sekali berangkat nanti tunggu lulus baru pulang. Oke. Cuman gak dibolehkan. Kamu itu kayak kita gak kangen aja. Kalau kamu mau 4 tahun baru pulang, pas sudah lulus baru pulang, udah saja sekalian sekolah. Aku mikirnya itu bukan karena nggak mau pulang ya sebenarnya, karena uang sebenarnya. Tapi itu yang pertama. Yang kedua juga pengen jalan-jalan juga sih. Ya tapi faktanya memang keluarga besar tuh memang punya riwayat kayak keluarga juga yang pergi lama gitu terus pas balik entah jadi orang yang asing atau dia ya dalam tanda kutip orang yang cukup sulit untuk diatur dari segi keagamaan. Ada fakta. Karena saat itu kayak gitu kasusnya ya adalah salah satu om kita lah dia itu pergi nggak pulang-pulang saat itu pas dia udah lulus itu pun karena dipaksa sama nenek sama kakek untuk pulang makanya dia pulang
dan sampai sini kan dia jadi orang yang pakem tuh, keras tuh, kayak istilahnya dia punya yang menurutnya dia benar, tapi dia tidak tepat caranya untuk mensosialisasikan lah, sehingga kurang diterima dengan kurang relatable. Karena kan yang aku tahu juga ya, cara pengajaran agama paling baik adalah kita harus mengikuti adatnya masyarakat, baru kita bisa perlahan-lahan memasuki nilai-nilai yang di masyarakat kurang, baru kita perlahan-lahan mencoba mengubahnya. Karena kalau aku lihat dari perjalanan Kiai Haji Ahmad Dahlan kan kayak gitu dia. Pertama kali dia terang-terangan menjelaskan tentang Muhammadiyah itu kan ditolak. Tapi pada akhirnya dia mengumpulkan massa, mengumpulkan dikit-dikit masyarakat yang sepaham, yang mengerti tentang apa niat tujuannya dia mendirikan organisasi Muhammadiyah, sehingga banyak pengikutnya gitu. Uniknya gitu sih bang, kita itu keluarga besar NU, tapi abang sekolahnya di Muhammadiyah. Muhammadiyah. Lucu juga. Sekolahku juga kan yang diiming-iming sebagai sekolah Muhammadiyah. Tapi kalau menurutku ya, sebenarnya nggak bisa dibilang juga keluarga itu NU menurutku, karena ya ini karena aku paham ya, karena aku paham bahwa memang NU dan Muhammadiyah adalah organisasi. Iya. Tapi nggak bisa dipungkiri di keluarga besar memang memiliki pandangan yang kami NU, dalam artian NU ini kayak seolah-olah sebagai salah satu aliran gitu loh, ya kan, yang diilhami sehingga ketika ada saudara atau keluarga kita yang Muhammadiyah itu seolah-olah ada gap khusus yang dibuat, sampai akhirnya sekarang sih menurutku udah sangat toleran, maksudnya sangat itu cuman menjadi pilihan aja, udah nggak jadi permasalahan. Karena aku sempat di tahap kayak terus bukan keluarga besar aja nih, masyarakat sekitar yang kayak nggak bisa menerima perbedaan gitu lah. Kalau dulu terasa banget sih memang urusan dua aliran itu kayak sudah sampai ke titik yang menjelek-jelekkan, saling menjatuhkan, itulah seolah-olah kayak Ya seolah kayak aliran padahal hanya organisasi. Iya, kayak aliran jadi jatuhnya, saling ngejelekin, bahkan kayak ngeklaim siapa yang lebih benar, ya benar-benar lebih baik. Nah terus yang menarik itu ini, setelah kamu lulus, kamu pada akhirnya tentunya pasti dong dengan banyak referensi, dengan banyak aku bisa mendeklarasi ini, setiap perguruan atau setiap tempat menimba ilmu pengetahuan di Jawa itu sampai sekarang itu masih terasa jauh lebih unggul dalam terutama hal pengajaran, hal akses dan lain-lain dibanding kita di Kalimantan. Terus apalagi kita di Kalimantan Timur ini, apalagi di zaman itu ya. Iya. Jadi tentu barang pasti orang-orang yang lulusan Jawa ini jauh lebih update pemikirannya, jauh lebih ke depan. Nah, kalau aku boleh tahu sebenarnya keinginanmu setelah lulus itu apa sih yang kamu inginkan sebenarnya? Apakah memang pengen seperti ini, yaitu mengabdi dulu di kampung halamannya kakek kita, atau sebenarnya kamu punya impian-impian yang lain? Dasarnya aja sih, kalau untuk keinginan utama ya apa jadinya sekarang gitu. Jadi itu yang sudah aku impikan lama, ya udah jadi orang yang biasa ngajar Al-Quran di kampung, udah gitu aja, lebih santai. Pertama aku rasakan keuntungannya untuk investasi akhiratku banyak, walaupun aku nggak tahu ya itu terima apa enggak. Itu tergantung qadarullah aja lagi, sudah gimana bagusnya, gimana apalagi namanya Allah yang inilah yang nilai. Tapi itu yang aku rasakan, setidak-tidaknya sekarang-kurangnya aku nanti bisa bersaksi lah kalau aku semasa hidup sudah meluangkan waktuku, tenagaku, ya kan, masa mudaku untuk mengajarkan Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, dari kegiatan yang positif, ya kan, kalau kita bilang bahasanya itu amalan soleh, perbuatan-perbuatan kebajikan yang kita lakukan, dari situ tuh buat hati kita tenang. Jadi ada masalah juga, yang pertama kali kita pikirkan tuh langsung solusi gitu, bukan mikirin berlarut-larut di masalah itu sendiri. Jadi kayak lagi masalah nih, ya udah nggak usah galau, nggak usah malah bingung sendiri, pusing sendiri. Kamu ada masalah,
itu sebagai ajang menaikkan derajatmu, cari solusinya gitu. Oke, oke. Untung kita bukan kajian ini kan. Hmm. Kajian ini selesai nih, ilmu keluar semua di sama Al-Quran nih. Tasawuf nih mainnya ya, jatuhnya ya. Oke. Gini, menarik nih. Jadi sebenarnya secara garis besar tentu pasti ada cita-cita lah. Maksudnya ada keinginan-keinginan yang mungkin meleset, pasti dong. Ya ada Ah, contoh kayak pengen nikah sama orang Jawa, oh, itu bahkan kita tulis nih 100 keinginan pas oke, SMP yang oke, ditulis 100 keinginan oke. dalam hidup. Hmm, Di antara nomor ke 80-an aku ingat banget. hmm, Pengen punya istri orang Jawa Solo Raya, karena orang yang paling sopan di Jawa Tengah. hmm. Ada riset yang bilang orang Solo, jadi kayak kepikiran. Dari Guruku SMP, juga ngomong gitu. dari SMP. SMP udah nulis gitu. Hmm, Kira-kira termotivasi aja. hmm. Sudah mikir ke situ. Oke. Bahkan jumlah anaknya mau berapa tuh ada sudah jumlahnya. Tapi gini, gimana kamu eh istilahnya kalau aku bilang pertanggungjawabanmu ke kakek itu lah, ke Lato kayak apa, ke Dato kayak apa? Ya, Maksudnya apakah, ya, maksudnya gimana hasilnya? Entah responnya Dato gimana, terus apakah masih ada yang, maksudnya gini, apakah kamu masih berdiri akan beban, atau ya kamu menyadari bahwa ini qadarullah, memang sekarang ini yang harus kamu lakukan dan kamu optimalkan. Ya lagi-lagi kan manusianya punya rencana, tapi memang yang menetapkan dan apa menentukan tetap Allah Subhanahu Wa Taala. Gimana nasu mudabbir itu bahasanya. artinya Manusia itu hanya berencana? yang berencana, yang mengatur. Tetap Allahu muqaddir. Itu kata Pak Abdul Somad itu. Ya Allah Unik yang juga itu. Allah yang Ya Allah yang memberikan takdir ya. tentukan. Itu takdir. Allah yang tentukan nanti hasilnya gimana. Ya memang kita diperintahkan kayak gitu sih, memang harus buat planning. Jadi ternyata diantara ini kita termotivasi sendiri mahasiswa UGM loh dulu. Waktu itu UGM masih nomor satunya di Indonesia. Iya. Walaupun urutan ke 100 berapa gitu di dunia gitu kan. Internasional. Cuman kita diajarin hal positif, diantaranya itu satu adalah menulis apa cita-cita atau keinginan. Waktu itu kita dikasih ditontonin salah satu mahasiswa terbaik di sana. Kemudian di antara cara yang dilakukan Mas itu kebetulan cowok gitu, Mas. Beliau ini selalu nulis 100 cita-cita dan keinginan. Itulah. Tapi bedanya Mas ini tuh ditulis, habis ditulis ditempel nih, tempel di temboknya, tembok kamar. Jadi setiap bangun lihat pertama, oh saya besok menjadi ini, harus bangkit untuk mewujudkan cita-citanya. Nah di antara 100 keinginan gue nih, terus baru berapa gitu yang tercapai ya. Oke. Tapi masih ada listnya. Ada masih di Bitter, masih ada. Aku itu termasuk orang jadul sih kalau gue bilang. Aku tuh suka barang-barang jadul, barang-barang antik. Termasuk kayak nyimpen atribut atau aksesoris yang gue punya sejak dulu. Mau dia rusak, mau dia bagus. Asal masih ada wujudnya, masih kesimpan itu pasti. Termasuk kamu sangat menghargai sejarah ya. Bisa dibilang gitu lah. Terus tadi belum menjawab tuh. Kalau kita lari ke sini lagi. Ya, kalau untuk Dato itu ya keinginan beliau sebenarnya yang paling aku titik beratkan itu satu, jadi hamilul Quran atau hafizul Quran, jadi penghafal Quran. Kenapa? Karena Dato itu pernah dapat cerita di antara keunggulannya, di antara keistimewaannya penghafal Quran, nanti bisa menolong 7 keturunan, memberi syafaat kepada 7 keturunannya ke atas, orang tuanya, kakek nenek, buyut sampai 7. Ada juga ulama yang bilang turunnya 7 ke bawah. Ada juga yang bilang pertengahan. Jadi ke atas berapa, ke bawah nanti berapa. Itu diantara. Wah, kalau mau bahas penghafal Quran tuh banyak banget. Nah itu karena begitu istimewanya penghafal Quran, Dato menitipkan. Nah, kalau saya sendiri untuk menghafal Quran, hafalnya hafal aja. Cuma yang dihafal 1, yang hilang 8 gitu kan. Yang hilang makin banyak.
gampang aja ngapal Quran tuh. Yang susah itu menjaganya. Kalau mau dibilang hafal itu gampang aja, selesai juga sudah aman. Cuman itu yang susah, menjaganya. Masalahnya yang pernah kita hafal itu juga yang hilangnya bukan cuma yang sesuai kita hafalan, sesuai yang kita hafali bukan cuma itu yang hilang, lebih-lebih lagi yang hilang. Gitu. Kalau aku bilang sekarang nih, kamu memang mungkin nggak menjadi seorang penghafal Quran, tapi kamu menjadi seorang pengamal Quran. Sih. Yes. Ya, Terus. semoga kita semua lah jadi penghafal Amin. akhlakul karimahnya dengan Al-Quran. Kedua itu bisa jadi ustadz. Jadi ustadz itu dalam artian dua hal. Satu itu jadi imam. Oke. Karena mungkin waktu itu di desa Persik sendiri kayak sedikit gitu nah. Sedikit orang-orang yang bisa maju plus bacaannya bagus. Nah, banyak Bagus atau benar? bagus dan benar tentunya sesuai mata pelajarannya, sesuai kaidahnya, sesuai tajwid, hukum ilmu tajwidnya sama tahsin. Itu makanya mungkin dari situlah banyak anak. Kalau soalnya gini, banyak juga sebenarnya sekolah-sekolah menghafal Quran tuh di Sulawesi, di Jawa. Cuman mungkin belum sesuai standarnya Dato lah. Oke. Karena Dato tuh sadarnya pas tua. Kata Dato, nyesel betul aku. Sudah tua gini baru mau menghafal. Gitu. Tapi dulu aku sudah bilang terus, Dato, kita hafalkan yang bisa kita usahakan hafal, seberapa pun nanti dapatnya, segitu nanti derajatnya Dato yang diangkat. Tuh, kan begitu. Seberapa banyak yang kita hafal, segitu juga nanti derajat kita naik di surga tuh. Dipertanggungjawabkan di sini. Itu yang kedua ya, jadi imam. Itu mungkin karena dulu imam di sini kualitasnya kurang lah. Yang azan, imam, makmum, qomat semua kan Dato juga. Iya. Jadi unik. Bahkan sebenarnya di desa Kersik ini kita punya marbut, tapi kadang juga posisi marbut itu tergantikan oleh Dato sendiri. Terutama apalagi pas sudah meninggal kan, siapa namanya? Pak tadi. Iya. Bahkan Kak langsung Dato yang menggantikan posisinya kan. Dan aku juga jujur cukup bersyukur sih, ternyata amal jariah yang Dato tinggalkan itu menjadi contoh buat salah satu anaknya lah. Sehingga secara tidak langsung mungkin tidak bisa mengganti perannya, tapi mengisi kekosongan perannya. Kalau Dato kan benar-benar dari proses membersihkan, proses fitrah dan lain-lain, itu semua dia handle. Tapi kan untuk om kita ini setidaknya dialah yang mengawal untuk pengingat jam sholat lah. Sebenarnya meskipun dia nggak ada, kan ada anak pesantren kan, maksudnya ada kalian-kalian. Tapi aku ngeliat berapa kali aku kesini tuh selalu om kita ini yang berusaha atau berinisiasi memulai kan, entah secara kayak nyetel radio, ya kan. Dan itu mungkin dia menyadari, dia sadar bahwa itu salah satu titipan dari Dato yang harus dia lanjutkan gitu. Apa kalau kita bilangnya tongkat estafet yang perlu lanjutkan. Mungkin nggak ada yang, kita nggak bisa kalau mengejar posisinya dia almarhum, tapi setidaknya mengamalkan hal-hal yang dia inginkan, yaitu dia kan inginkan keturunannya dia, mau itu keponakannya dia, ya harapan besarnya pasti ke anak cucunya kan. Tapi kan nggak ada pungkiri juga di keponakannya dia, keluarga-keluarga yang lain itu alhamdulillah mengamalkan. Karena aku bisa aku bilang, kalau aku throwback ya, aku tuh bisa bilang aku salah satu orang yang tidak meneteskan air mata di saat aku sampai di rumah ini, pas dari proses mengkafani, proses memandikan sampai mengkafani, bahkan sampai melihat dia dikuburkan di liang kubur, dan semua warga desa Kersik ini bersaksi tidak ada orang yang meninggal sebanyak itu orang yang datangan untuk mengantarkan. Ya mungkin memang atau kita tuh bukan sekelas kayak Habib lah yang memang punya nama dan lain-lain, tapi kalau kita lihat saat itu betul-betul lautan manusia, misalnya satu kampung, bahkan ada beberapa dari Pontang, dari Parangkayu itu ketika dapat beritanya, bahkan keluarga kita yang dari Samarinda
semua datang gitu lah, keponakannya, cucunya, warga-warganya, keluarga-keluarga jauhnya, semua ngumpul. Kayak contoh keluarga kita yang Samarinda, Tante Wati misalnya, kesinian Makcum kan, kesinian semua. Dan itu betul-betul perjalanan menuju ke kuburan itu, jalan tuh penuh. Sampai di sana itu sampai di stop kan gitu nah. Orang sampai macet kan. Itu yang membuat aku kayak, aku ngerasa nggak pantas aja aku untuk menangisin orang kayak gini. Yang aku malah pikirkan, kok bisa ya dia kayak gini. Ya aku sadar, cuman tetap belum bisa berubah. Tapi itulah maksudku. Aku selalu bilang ke om-omku, terutama orang tua kita, mama khususnya lah anaknya. Kalau kita menangisi data itu, menurutku kita tuh jadi orang yang kurang ajar. Sedih boleh, tapi kalau kita menangisi terlalu berlarut itu kita kurang ajar. Kita tidak bersyukur akan kematiannya yang insya Allah dan aku yakin husnul khotimah. Masalahnya kalau yang ngakuin cuman sekelas Anda, apakah kesaksiannya diterima? Itu yang selalu kita pikirkan. Kalau yang ngakuin syekh langsung, nah syukurnya Iya, gitu ada syekh kebetulan yang mengakui langsung. Ini insya Allah orang yang baik, husnul khotimah. iya juga sih. Sekelas Anda. Siapa? Tapi walaupun cerita aku tuh selalu cerita yang paling menarik ya, pada saat tentang kematian kayak karena aku orang yang benar-benar menyaksikan, bahkan menyelesaikan semua proses sampai pada akhirnya aku sampai pada akhirnya dinyatakan benar-benar kayak udah meninggal, datuk gue udah meninggal. Itu satu kebanggaan dalam hidup lah. Dan cuma aku yang punya fotonya dia. Emang nggak di ini kan, nggak ada yang kepikiran untuk foto-foto juga sih. Ya, di rumah sakit ada yang kepikiran karena mereka sudah pernah nangis, sedangkan aku masih stay temenin dia. Aku tuh fotoku buat SW, aku aja sampai bingung kayak, selama ada keluarga yang sakit, barusan yang aku foto, aku SW-in, aku SG-in, aku apalagi waktu itu masih main Facebook, aku posting juga di Facebook. Belum ada TikTok sih. Itu langsung kayak, maksudku berarti kondisinya serius nih. Aku mulai ngerasa gitu kayak, wah jangan-jangan ini, bilang. Apalagi keinginannya kan memang sebelum itu paling nggak sudah lihat aku gitu nah. Jadi sebelum meninggal tuh jauh-jauh baru lulus ya? Iya, baru datang dari Jawa, bukan betul-betul baru datang berapa hari, sekitar 5 harian, tapi nggak ke sini, di Badak. Harian di Badak, habis itu langsung. Kita udah dengar sih, puasa pertama itu aku kesini tuh, aku ingat dia ngeluh sakit perutnya udah. Aku ingat tuh. Cuman kan ya itu cita-cita kayak apa ya, aku bang sakit perut nih, cita-cita ngobrol-ngobrol, cuman ya pikiran cuman sakit perut kayak emah gitu aja saat itu. Oke, biar kita nggak terlalu jauh juga ya kemana-mananya. Nah aku ingin lebih spesifik nih. Yang ketiga tahu belum? Oh, ada ketiga. Tadi kan satu penghafal Quran, kedua itu jadi imam, ketiga itu penceramah dalam artian bukan cuman ceramah yang biasa tampil gitu kan, kayak kultum kah atau khutbah Jumat kah. Ya di samping itu juga ngajar, entah itu kamu ngajar ngaji, TKTPA kan, ngajar Al-Quran, intinya itu ngajar agama intinya. Nah paling dari 3 itu 2 bisa lah sudah, 3 bisa lah sudah, aman aja. Itu kalau di mulut. Kalau perbuatan nanti kita lihat. Oke ya, kita lanjut ya. Oke, terus gini, pada akhirnya kamu udah sekarang menjadi seorang pengasuh di sebuah pondok pesantren. Waktu kamu SMP kan di sini juga ya. Terus hal apa sih yang sebenarnya mungkin banyak hal yang nggak bisa kulihat. Aku ngeliat dari sisi dunia, aku ngeliat dari sisi luar, aku ngeliat sisi dari saudaramu, kakakmu lah istilahnya. Sering terpikirkan di diriku, apakah aku berhak berdoa untuk kamu, untuk kayak doa gini, ya Allah semoga adikku dapat pekerjaan yang layak. Karena apa? Karena yang kunilai
yang ternilai oleh aku adalah cukupkah dia, gitu lah, ya kan? Karena jujur ternilainya adalah dengan materi yang terlihat bahwa kamu gini-gini doang. Bahkan kamu sering ngomong, aku tuh kayaknya udah nggak pernah beli baju, beli celana, semua itu barang-barang yang aku teruskan, mau sepatu mau apapun itu, semua barang-barang yang aku teruskan kan ke Iya, kamu pada akhirnya. anu sih sebenarnya barang-barang dari Ya banyak orang. banyak orang ya, maksudnya yang diteruskan. Maksudnya gini nah, itu mungkin enggak tahu ya, entah efek. Aku tapi sekarang juga kayak mikir, aku habis doa nih, mau ada kebutuhan, pengen ini, pengen itu, tahu-tahu datang, entah dari siapa aja. Aku langsung mikir, ya Allah kok cepet banget, aku bilang. Aku berdoa sekali nih. Maksudku, tunggulah dulu aku 2 kali, 3 kali gitu kan, biar kelihatan rajinku berdoa gitu kan. Baru sekali doa, baru 2 kali doa. Maksudnya kayak, coba kasih ulur-ulur lagi sih, kalau biar aku rajin doa gitu. Kayak pengen apa, pengen apa. Tahu-tahu ada aja datang. Iya, sampai kayak aku nggak doa nih, aku cuman kayak nulis, aku target hari ini pengen beli ini. Datang gitu. Cuman ya gitu, ada yang proses. Kalau yang prosesnya panjang, doa sambil doa. Tapi kalau proses cepat langsung kayak kadang sesal juga, ih kok secepat ini digantikan gitu. Nah, aku doaku, aduh, kenapa kayak gitu. Makanya nyambung di pertanyaanku tadi yang sepenggal ya. Nah, masalahnya gini, Apa itu? kalau kakak kan tadi bilang, makanya aku selesaiin dulu. apakah aku berhak untuk mendoakan? Makanya benar. Sudah kan Anda doakan? Sebentar aku selesai. nanti aku jawab itu ya. Jadi maksudnya aku memikirkan gitu lah. Memikirkan kayak dia gini-gini aja, maksudnya mau begini-gini aja terus kah? Ya kan? Karena itu tadi memikirkan dunianya. Tapi sampai akhirnya aku sadar, makin aku berpikir, iya selain ini udah qadarullah, tapi mungkin ini hal yang kamu pilih dan membuat kamu lebih tentram, lebih damai, terutama saat mengejar tabungan akhirat yang kamu bilang sebelumnya. Dan jadinya aku berpikir, ternyata apa pandangan orang tentang materi yang aku juga sesalin, itu ternyata juga tinggal di aku gitu nah. Sampai aku akhirnya sadar, itu hal yang membuat aku sebenarnya juga sudah tidak pernah mempertanyakan kamu lagi. Bahkan pun kalau aku berharap, ya minimal misalkan kamu ada ngejar pendidikan lagi lah, itu cuma sekedar harapan. Tapi pun kamu ngejalani mau atau enggak, itu kembali di kamu. Terus pertanyaanmu tadi kan, apakah sudah sekedar berdoa? Jadi itu pertanyaan yang tolol gitu. Karena aku berpikir kayak gini, mungkin gak usah kemana-mana, udah belum? Ya udah. Kalau udah, mungkin kalah sama doaku. Gitu ya. Iya mungkin. Kayak gitu. Jadi kayak doa kita bertarung gitu kan. Wah, kamu soleh juga enggak. Banyak maksiat. Bukan aku soleh juga, enggak, maksudnya kayaknya kamu sekalah soleh gitu sama adekmu, kalah lah doamu. Aku tuh kalau doa ya satu aja yang paling penting, nggak boleh kelupaan. Bukan satu sih, selalu 3 poin paling penting. Satu, doa itu buat semua kaum muslimin, terutama saudara-saudara yang di Palestina, di Gaza, di daerah-daerah konflik. Kayak waktu itu masih ada konflik di mana namanya, Timur Tengah. Ya, Timur Tengah. Terus ada konflik di daerah-daerah Rusia, Ukraina gitu. Walaupun minoritas muslim, tapi tetap ada muslimnya. Jadi kayak itu, pertama saudara-saudara muslim. Kedua, orang tua nggak boleh lupa. Doanya gampang aja kan, lebih firlana walidaina gitu kan. Nggak usah yang muluk-muluk, ya Allah berikan apa yang kamu bisa, yang kamu hafal. Bahkan nggak hafal juga, paling enggak doa lah pakai bahasamu. Kan kayak gitu katanya nih. Di antara 3 amalan yang nggak terputus. Nggak usah lah bahas-bahas dalilnya. Intinya 3, salah satunya. Apa? Salah satunya waladun solih. Anak soleh. Iya dong lah. Yang selalu mendekatkan kedua orang tuanya. Berarti ilmu yang bermanfaat. Berarti enggak, satu aja yang kita bahas. Berarti secara enggak langsung, mudahnya, kalau kita ambil ini kesimpulan mudahnya dari kalimat ini, berarti gini, kamu kalau mau jadi anak soleh,
pengen tahu kamu soleh apa enggak, lihat dari kamu berdoa atau enggak buat orang tuamu gitu deh. Berarti gini, selama kamu masih terus mendoakan orang tuamu, insya Allah kamu dapat kategori anak yang soleh. Karena bahasa hadisnya, waladun soleh, anak yang soleh, ya ulah yang selalu mendoakan orang tua. Jadi selama kamu masih doakan orang tuamu, insya Allah kamu masuk kategori orang soleh. Gitu gampang aja sih. Aku gini nah, kalau hidup itu apa ya? Kalau kita mau kalau kita mau turuti kebutuhan kita, nggak ada syukur-syukurnya. Kita Sepakat. butuh contoh, kita butuh baju yang bagus. Udah dikasih baju yang bagus nih. Besok pengen ngejar. Ada aja tetap kebutuhan kan, primer kan itu masuk kebutuhan yang harus kan. Makanan, aku pengen makan ini biar kenyang. Pas udah datang, besok pengen coba KFC. Besok jangan KFC, delete KFC. Aku pengen nyoba ini Ricis. Sudah datang Ricis nih, kayaknya kurang berasa deh sambelnya. Level 2. Udah nggak ada habisnya kalau itu kebutuhan lah. Padahal maksudnya kebutuhan. Keinginan. Masa kebutuhan keinginan dong. Makan awalnya kebutuhan kan. Setelah dikasih kebutuhan ini dipenuhi, baru ada muncul keinginan kayak pengen lebih. Nah, jadi kalau kebutuhan itu yang sudah dikasih, itu kalau sudah dikasih, mesti nggak bisa kita jadikan tolak ukur syukur. Selesai. Makanya gampangannya itu kalau mau jadi orang yang sukses sederhana aja. Tapi sekali lagi nah, sukses ini menurut pandangan orang beda-beda. Kalau mama lain lagi suksesnya kan. Kamu kalau belum punya 50 juta, udah lah. Nggak usah nikah. Nggak nikah-nikah kalau kayak gitu, bos. Enggak lah. Syukur tuh kayak gitu. Kayak kalau kamu sudah bisa mensyukuri apa yang kamu punya, bukan apa yang kamu butuh dan ingin, selesai. Dapat sudah kamu rasa syukur itu besar sekali sudah itu. Karena kalau kamu mau mensyukuri apa yang kamu butuh dan yang kamu punya, nggak selesai syukurmu itu, bertambah terus nih keinginan. Iya. Konsepnya gitu. Jadi kalau ada satu hadis, satu ayat, kalau udah dikonsepin pakai konsep yang bagus selesai. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada waktu itu pas di pesantren kan, ini meninggal, keluarganya muridku, nggak tahu orang tuanya apa siapa, lupa, saudaranya kak meninggal. Terus kak, ini Mbah Yai punya anak. Mbah Yai di sana dulu, Kiai punya anak-anaknya tuh obesitas, kayaknya jantung, meninggal. Pas meninggal, aku langsung kayak, masya Allah ya, kayak jarang aku lihat ustadz besar, kiai, langsung aku lihat gitu nah, pas meninggal keluarganya. Nah pas aku lihat tuh orangnya santai, tenang. Aku bilangin, aku langsung kayak refleks aja kayak, hebatnya Mbak itulah, kayak tenang aja dia, beliau itu santai gitu. Tahu-tahu temanku nyeletuk, Ri, itu contoh orang yang tahu konsep hidup dan mati di tangan Allah gitu itu. Kan udah jelas tuh setiap kali yang meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua yang kita punya itu punya Allah, nanti akan kembali juga sama kepada Allah. Sekarang titipannya Allah, anaknya Mbah Yahya itu ditarik sama yang punya, harusnya senang. Itu harusnya senang ya kan. Kalau konsep berpikirnya Kiai Haji Zainuddin MZ tuh keren banget. Kalau semua orang gitu kan bisa menganggap di dunia ini adalah titipan, ada keren. Contoh pola pikirnya tuh ngambil dari logikanya dari tukang parkir. Orang kalau tukang parkir itu ya, mau sebagus apa juga yang dia simpan, yang dijaga, mau Lamborghini nya ke Fortuner nya ke Supra nya ke apanya ke ADV, sebut-sebut dari ADV nya ke itu. Kalau dia paham konsepnya, ini titipan, selesai. Kapan aja diambil, siapa aja yang ngambil sesuai yang punya ini kan, udah selesai. Nggak bakal dia marah-marah kan. Tapi kalau sudah dititipin, mesti dijaga baik-baik. Sama lah kalau kita pegang konsep kayak gitu tuh kayak jadi kayak. Jadi kalau kita punya apa barang yang kita suka, kehilangan kah, atau ya kita punya keinginan yang belum tercapai, ya mungkin Allah belum kasih aja gitu kan, atau enggak
Allah sudah mau ambil itu barang titipan itu aja sih. Tapi kalau menyambung dari pertanyaan gue tadi, jadi intinya sebenarnya sini aku mau highlight aja bahwa kalau dulu tuh aku punya banyak impian. Dalam arti bukan hanya impian, aku tuh merasa ya, aku tuh termasuk salah satu orang yang paling planning Master hidup. plan. Aku paling planning, paling sistematis melakukan sesuatu, mengupayakan semua sistematis. Jadi aku tuh kayak punya Itu yang gambaran. kayak anu gak sih, kayak perfeksionis gitu. Enggak, ini Kayaknya aku yang masuk gitu deh. aku lebih mempersiapkan hal yang ingin aku lakukan biasanya. Misalkan contoh, aku hari ini mau jalan sama kamu, nih aku udah mempersiapkan, minimal aku udah riset aku nanti akan kemana, kalau nggak jadi ke sini opsinya ke sini, Tapi aku kayak gitu juga gitu loh. gitu. Tapi kalau perfeksionis, dia akan sedikit kecewa jika tidak sesuai dengan Sama aku ininya. kayak gitu banget. Aku nggak Ya aku kecewa parah. aku 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 dulu juga gitu sih, agak kecewa, tapi pada akhirnya aku bisa ngelola itu, ntar aku share. Nah, kayak misalkan di Mila itu sering cerita ke aku, mau gini kak, gini kak, gini kak. Jadi aku sebagai kakak yang tertua dan kebetulan belum punya tanggungan istri anak, sebisa mungkin ya aku turut serta membantu untuk dia mencapai itu keinginannya. Misalkan Paris nanti suatu waktu mau apa gitu. Nah, begitu juga sebenarnya di kamu gitu loh. Tapi memang sampai pada akhirnya, ini aku mau cerita ke teman-teman aja yang nonton ini loh, dengarkan ini. Sampai pada akhirnya Memang aku tuh ada yang nonton. ada yang namun pada akhirnya aku sadar bahwa memang khusus di kamu itu kayak, bukan kayaknya, aku memang nggak pantas untuk merasa nggak pantas untuk mencoba untuk kayaknya kamu harus begini dari begini begini begini, dalam artian ya, dalam artian untuk menentukan, memberi opsi pilihanmu. Tapi kalau misalkan memberi pendapat terkait tentang langkah-langkah, terus apa saran, aku akan lakukan itu ya, selainnya sebagai saudara, terutama kakak. Tapi kalau untuk memberi atau terlibat dalam penentuan opsi, aku udah merasa aku nggak perlu, nggak pantas, jujur aja kayak gitu. Jadi hal itu juga yang membuat aku nggak kayak dulu, kayak justru kamu kuliah ya gitu gitu. Kalau kamu sadar, aku memang beberapa tahun terakhir tuh tidak lagi mengarahkan kamu untuk ke suatu hal yang sebenarnya aku tahu orang tua aku pengen ini, khususnya bapakku ya, kayak gitu. Kalau dulu kan kamu tahu bapak sendiri pengen kamu di angkatan tangan karena kamu orang juga kuat, maksudnya fisikmu juga bagus. Bahkan aku juga orang yang turut serta untuk membantu bapak untuk menambah suara lah istilahnya, bahwa aku setuju akan hal itu. Termasuk Paris sekarang, bapak kan masih tetap berharap kalau Paris mau. Tapi aku juga di posisi ya, kalau Paris mau kita upayakan, tapi kalau memang nggak mau dan Paris punya jalan seperti kamu dan Mila yang udah kalian tentukan, but it's okay, I'm fine. Tapi ini tahu bapak itu lucu. Aku kira itu apa ya, motivasinya mau betul ada anaknya di angkatan tuh aku lucu aja sih. Karena nggak susah, kayak aku kira itu harapannya dulu, cita-citanya bapak dulu gitu, yang nggak bisa dicapai. Akhirnya pengen anaknya. Pas aku tanya kenapa pengen betul kayaknya pak, nanti aku bilang aku buatkan cucu yang jadi angkatan. Terus Memang bapak dulu cita-citanya mau jadi itu? Enggak juga sih, pengen aja aku punya ini, katanya anak cucu yang angkatan. Aku kira yang kayak dulu pernah punya cita-cita kayak gitu, baru enggak kecapean, makanya mau di. Iya, dia memang dan menurutku ya salah satu dari bapak itu memang adalah nothing tulus. Kayak misalnya dia pengen aku jadi dosen nih misalkan, ya cuman rasa kepengen aja, maksudnya rasa kepengen yang dia harapkan, tapi pada saat itu tidak sesuai, ya udah. Karena dia sebenarnya itu dia nggak sadar kalau dia sadar. Dia mengerti konsep-konsep dalam artian soal kemanusiaan kehidupan. Karena aku ngerasa salah satu pendidikan yang diajari bapakku itu adalah memanusiakan manusia, ya gitu. Yang aku betul-betul sadari, karena aku berbicara di konseptual pengetahuan ya kan. Kalau di Anda kan pengetahuan agama, kalau kan secara spesifik pengetahuan. Makanya aku selalu bilang ke Mila, itu aku sering bilang, Mil, yang bisa mengangkat salah satu harkat kita, mungkin secara material kita bukan seperti sepupu-sepupuku yang ada gajinya 10 juta, 8 juta. Contoh aku baru ngomong sama Wan tadi tentang gajinya dia yang 8 juta. Mungkin gajiku memang tidak sebanyak itu, bilang. Tapi ada satu hal yang tidak ternilai, tidak dilihat sama orang-orang, yaitu isi kepala, pengetahuan.
Iya, Itu masalahnya keilmuan. lucu ya kadang tuh kayak, Tapi yang di keluarga besar lain. iya Namanya keluarga besar tuh, kadang ini tuh di lucu desa ya. ya, di kampung lihatnya pasti ya materi lah. Kadang tuh lucunya karena gini, nah mereka pikirnya tuh materi itu bentuknya nyata, bisa dirasakan. Iya. Pengetahuan absurd, bentuknya itu nggak kelihatan gitu. Apa yang mau kita rasakan? Padahal bisa jadi dari isi kepala kita inilah yang nggak pernah keluar itu kan, nggak pernah ngasih saran ke mereka. Kalau mereka tanya aja, bisa-bisa tuh dapat banyak masukan, itu bisa banyak. Walaupun kita sendiri mungkin nggak belum tentu kita Pede. jalani kan. Iya betul. Kayak misal minta solusi tentang apa, ya kan? Minta solusi tentang kesehatan. Pernah nggak itu ada yang tanya ke kakak gitu? Minta solusi tentang apa ke aku? Ya, kalau kita sendiri sebenarnya nggak nutup sih. Kalau mau nanya ya silahkan. Kalau enggak ya kita juga nggak mau ikut campur banyak, nggak mau sosokan. Kecuali memang mungkin ke keluarga terdekat yang memang butuh perhatian khusus, yang dia juga malu bertanya mungkin, atau memang malu untuk menyampaikan keluhannya, baru sudah itu kita bantu. Tapi kita kembali lagi di dunia santri lah aku bilang. Jadi karena udah lumayan ya, jadi kita closing aja sih sebenarnya. Nah, kalau menurutmu sendiri, Ri, mungkin kamu bisa memberi pesan-pesan atau mungkin bisa memberitahu kepada teman-teman yang mungkin ada yang nonton, insya Allah ini tentang apa? Tentang gimana sih sebenarnya dunia kehidupan pesantren itu. Karena gini, ku kasih cerita dulu dikit ya. Karena kita nggak bisa pungkiri dunia pesantren ini menjadi apa kalau aku bilangnya kambing hitam terorisme, oke? Maksudnya ya nggak semua pesantren. Jadi alibi. Ya ya kan dia jadi apa? Dia jadi alibi yang disalahkan lah, sehingga pesantren pernah dapat kecaman, beberapa daerah kan dapat intimidasi dari pemerintah, bahkan beberapa di daerah. Jadi aku pengen kamu speak up terkait tentang gimana sih sebenarnya dunia kesantrian dan apa yang value benar-benar ingin share. Satu lagi, kita punya keluarga jauh, mungkin bukan betul-betul keluarga, tapi ada kaitan keluarga lah. Yang kemarin meninggal di Samarinda karena dipukul gak tingkatnya. Anaknya Tante Diana, Tante Mardia. Itu tau kan? Yang PRT Badak. Oh lagi itu. PRT Badak itu punya Tante Mardia kan? Tante Mardia kecamatan. Itu kan anaknya yang meninggal tuh, yang di yang pernah pondok kita pesantren ketemu pas makan itu. Pondok pesantren di Bengkoreng. Itu anaknya beliau yang meninggal. Makanya omnya itu kan, ada om siapa namanya itu kan preman, ngamuk saat pesantren dan sudah masuk penjara si pelaku. Nah, pandangan itu kemarin di Samarinda cukup viral sih, membuat orang tuh kayak orang-orang tua milenial yang dalam arti mikir ini ya, atau tidak memahami, atau dari semua masyarakat lah, tidak memahami gimana dunia pesantren. Mungkin kamu bisa memberi tanggapan terkait stigma pandangan orang. Oke, yang pertama, makin modernnya sekarang dunia ya. Sekarang kan teknologi makin modern, tentu mulai banyak hal yang sifatnya mau terbuka. Contoh, sebenarnya mungkin pembulian, nah kalau kita bilang bahasa pembulian itu sebenarnya di pondok pesantren sudah banyak terjadi. Cuman dulu nggak ada gini-gini kan, nggak ada tuh video-video, orang mau tahu dari mana. Sekarang tuh ada, jadi akses untuk kita tahu, orang-orang masyarakat awam tahu, terus penyebarannya tuh lebih cepat. Yang pertama karena teknologi. Nggak bisa dipungkiri, tetap aja yang namanya pesantren tuh untuk beberapa tahun belakangan ini dikecam sama beberapa kasus. Satu, pembunuhan. Dua, pencabulan. Ya kan, terorisme itu dari dulu. Nah, paling tiga ini aja yang paling berat, fatal ya. Yang paling fatal. Kalau kita bahasakan sekarang tuh bullying. Bahkan bullying itu sendiri sampai di tahap yang cuma mencubit, menghina atau mengejek, yang memang padahal panggilan itu sudah kayak jadi hal yang lumrah, kayak manggil
fisiknya Hmm. maaf mungkin ada yang kurang, disabilitas mungkin kan dipanggil apa gitu kan, atau mungkin ada anggota tubuh kurang. Nah intinya yang aku rasakan yang selama mengasuh di pesantren, kadang itu ada orang tua atau ada masyarakat umum yang enggak 5W plus 1H, ya kan? Jadi cuman dari mulut ke mulut, ya kan? Cuman dari telinga ke telinga. Masalahnya kayak gini bang, orang A ngomong si Fulan diejek, didengar sama orang B, dengarnya mungkin pas lagi ngantuk atau gimana, atau mungkin kayaknya kurang heboh, dihebohkanlah itu berita, ngomong ke pihak ketiga, dia dibully plus diginikan, ada plus plusnya tuh. Paham. Aku juga kalau yang ngomong aku bisa jadi tuh makin lebar gitu kan poinnya, padahal cuma mau ngasih tahu aja gitu, cuma mau ngasih tahu ini santri ada yang habis jatuh, tapi poinnya tuh gara-gara ini gara-gara itu, gara-gara dikait-kaitkan semuanya, padahal kait-kaitannya itu belum tentu benar. Itu makanya 5W plus 1H plus aku tambahin 1 plus J, itu yang ditanamkan sama guru kami dulu, guru bahasa Indonesia. D-nya apa? J, Iya apa? jujur. Karena kalau cuma 5W plus 1H, semua itu pakai 5W plus 1H, tapi J nggak dia. Oke. Ini 5W plus 1H semua, secara kejadian, waktu, detail, semua itu sama, tapi nggak diselewengkan, nggak itu beritanya tuh real nggak, sudah pakai J belum dia, nggak gitu. Makanya kayak ya juga sih, gitu aja sih kalau kita dapati kejadian kayak gitu di pesantren. Pertama sebelum kita berontak, pastikan dulu sendiri, paling nggak kita dengar langsung dari pelaku atau korban, atau mungkin yang berkaitan bersambung paling dekat, sehingga tindakan yang kita keluarkan nggak terlalu fatal. Banyak bang wali santri itu datang ke pondok marah-marah mau keluarkan anaknya, ini Ustadz katanya kasur anak saya dibakar, ini Ustadz katanya pakainya dihambur, katanya gini-gini, dicuri lah sama teman gini-gini. Pas sudah datang belum konfirmasi, datang tuh marah-marah dulu, baru pas cross check kita kasih tahu kebenarannya, baru mohon maaf ya Ustadz gini kemarin Pak Anda itu S1 loh, Anda itu S2 loh. Aku bilang kayak yang kamu hadapi nih Pak cuman mau alimin, cuman setara SMA aja loh. Maksudku masa Anda yang punya pendidikan lebih tinggi merasa kelihatan kayak tidak berpendidikan dan kalah sama anaknya ya. Cara dia bersikap ya. Iya, Oke. lucu aja. Tapi nggak bisa kita pungkiri juga namanya bullying, apalagi zaman sekarang, itu menjadi hal yang sangat-sangat kita hindari, ya kan, keras banget itu, dilarang itu kan undang-undangnya juga. Oke. Nah kalau saran pertama nih buat orang yang tahu ada kasus begitu-begitu, kasus-kasus negatif, itu yang tadi 5W plus 1H dulu plus J, Anda cross check betul-betul, datang ke pesantrennya kalau perlu. Kalau nggak bisa dapat kabar dari pelaku atau korban atau yang terkait orang dekatnya, ketua apalagi namanya, penanggung jawabnya, pengasuh, langsung datengin, bagus-bagus bisa langsung dengar di pesantrennya gitu kan. Kalau sudah benar ceritanya, kasih tahu lah secara benar, nggak diseleweng-selewengkan. Pesantren juga nggak bisa kita pungkiri, tetap ada pembulian, nggak bisa itu, nggak, tetap. Cuman bagaimana kita menyikapi aja, cara kita bersikap aja bang sebenarnya. Kan itu yang kedua. Tadi pertama itu, yang kedua itu tentang kalau apa ya, kalau santri, ini untuk santri atau orang-orang yang mau takut di pesantren. Mungkin kan ada anak yang takut pesantren atau orang tua yang takut nyekolahkan anaknya. Ingat, di pesantren aja ada pembulian, pembuli masih sholat, masih ngaji, masih belajar agama. Ya maksudnya sudah pakai bimbingan Al-Quran aja, pakai bimbingan As-Sunnah aja, sudah beramal soleh aja, masih membuli gitu.
apalagi anaknya di luar, bisa jadi pembuli atau bullying yang dirasakan itu lebih berat lah, lebih besar. Itu sih saran buat orang tua atau anak-anak yang takut nyantri. Jadi keep enjoy ya, sebenarnya tuh tergantung biahnya juga, tergantung lingkungan. Lingkungan tuh jadi hal yang umum untuk merubah Oke. karakter orang lah. Kan? Menjadi hal yang umum untuk melihat kamu tuh orang baik apa enggak. Lihat coba temannya, gitulah kalau kita bilang tuh. Coba lihat itu orang baik atau enggak. Lihat aja temannya. Kalau sudah temannya orang-orang jelek, kemungkinan kan ada bahasa tuh. Kalau kamu dekat sama penjual parfum, kamu dapat Ciuman aroma. keciuman aromanya, ya kan? Nah, itu bahasa unik gitu bahasanya. Itu sudah menggambarkan itu sudah. Oke. Udah ya. Udah man. Terus saran untuk acara ini ya. Apa sih ini judulnya? Nah, apa enggak salah? Apa? Ngasur. Nah, ngasur. Boleh Ya, tunjuk. semangat aja lah dijalankan kan. Soalnya kita mau bentuk sejarah ini kan. Ya Apa kan? itu? Kita mau buat sejarah gitu lah. Maksudnya kita besok nggak ada, nggak tahu kapan dilihat semua orang. Itu bukan target kita, dilihat Iya, aja. betul. Aman. Penting kita sudah pernah punya cerita gitu kan. Cerita kita bisa kita kenang sendiri minimal. Nah, itu dia. Syukur-syukur orang bisa lihat. Ya. Itu mah poin plus. Itu yang butuh konsisten 6 tahun Oh, tanpa 6 hasil. tahun. Buset. Ngasur itu ya, ngasurnya 6 tahun. Kalau Masalahnya YouTube dari 2017. kebanyakan YouTuber kan memang kalau yang niatnya pengen jadi YouTuber dan nggak mau repot memang gitu bang. Kejar dulu 1000 followers beli, kejar dulu berapa viewers beli, dari situlah baru dikembangin. Kalau orang yang mulai dari nol, betul-betul nol, terus bisa viral, bisa terkenal, nah itu berarti orang yang beruntung lah, bisa dibilang. Mungkin Allah kasih rezekinya lewat situ. Betul. Saran yang kedua, bagusnya acara kayak gini tuh dibuat lebih santai lah bahasanya. Kalau kata aku sih ya, semua kita harus punya cita-cita untuk sukses. Cuman jangan mau punya cita-cita menurut standar orang. Iya. Aku cita-citaku jadi guru Al-Quran di kampung biasa. Sudah kesimpulan, sudah jelasin. Sudah, maksudku udah tercapai. Mau orang bilang apa ya? Apa urusannya? Betul. Kalau bahasa Tapi emang sulit. bahasa garis-garis semuanya gini. Kalamun nasi layantah. Kalau kamu mau dengerin kata orang, nggak ada habisnya. Iya, betul. Makanya kan namanya Al-Faiz, namanya orang yang sukses itu Nailul Gorot. Suaramu. Nailul Gorot. Jadi apa yang dia tuju? Apa yang menjadi tujuannya? Kalau tujuanmu sudah tercapai, kamu sudah dapat poin 1 sukses nih. Tinggal buat sukses apa lagi nih? Sukses apa? Oke. Terus kalau buat target bang, punya target. Jangan punya target yang receh. Pasang target pengen jadi orang apa? Pengen jadi apa lagi namanya? Pengen jadi perawat luka gitu kan? Sudah jadi. Jangan perawat luka yang cek-cek. Sekalian yang punya perusahaan. Pengen jadi ustadz, jangan sekalian jadi hafid Quran, jadi imamnya, jadi sudah ku ambil semua itu. Cuma tidak ada yang terima gitu. Intinya jangan berdirilah dengan ekspektasi orang lain. Iya itu sih. Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi lebih baik dari dirimu yang lalu, bukan menjadi lebih baik dari orang lain. Itu poinnya. Oke, terima kasih.